Baik, apabila dalam peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alivia, selaku MC pada Small Talk hari ini, with Rukun Senior Living dan KMN Eye Center. Jadi Small Talk with Rukun Senior Living ini adalah sebuah acara diskusi ringan dan kegiatan secara online terkait usia senior untuk Bapak Ibu semua. Baik, pada hari ini Small Talk kita akan membahas mengenai hidup nyaman tanpa katarak. Dan narasumber kita hari ini adalah Dr. Kevin SPM dan Dr. Kathy selaku moderator. Dr. Kevin akan menjelaskan bagaimana caranya menjaga kesehatan mata agar terhindar dari katarak. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum mengenal apa itu Rukun Senior Living, izinkan saya menjelaskannya sekilas. Di Rukun Senior Living, kami mengundang para senior untuk menikmati kehidupan setiap hari dengan moto Enjoy Life Every Day. Rukun Senior Living adalah penyedia jasa hunian dan layanan yang menyajikan solusi yang terintegrasi untuk menunjang kualitas hidup warga senior, dengan tujuan untuk menikmati kehidupan yang aktif, mandiri, dan produktif. Terdapat beragam jasa rukun yang mencakup hunian, kegiatan, dan asistensi pendampingan yang tersedia untuk melayani senior pada setiap fase, yaitu bagi senior independen dengan gaya hidup yang mandiri dan dinamis, senior yang memerlukan asistensi dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, senior yang memerlukan dukungan terkait kondisi demensia, dan maupun senior yang memerlukan dukungan fisik berlebih. Lokasi Rukun Senior Living ini sendiri berada di Sentul dan merupakan sebuah kawasan hunian senior yang terintegrasi, yang disebut Continuing Care Retirement Community, di mana tersedia serangkaian jenis hunian sesuai kebutuhan dan keinginan seorang senior. Hal ini termasuk The Villas, sebuah perumahan mandiri khusus bagi usia 50 tahun ke atas dengan unit rumah yang dapat dibeli. Rukun Senior Living Resort, sarana hunian berbentuk hotel resort dengan layanan yang lengkap dari food and beverage, hingga housekeeping dan laundry, dan juga jasa asistensi pendampingan jika diperlukan. Dan Rukun Senior Care yang menyajikan layanan asistensi tinggi, terutama terkait demensia maupun kondisi fisik lainnya. Rukun berlokasi di area Sentul City, exit 37 di Tol Jagorawi sebelum Bogor, sekitar 45 menit dari Jakarta. Dan Sentul sudah berkembang dengan tersedianya ragam layanan yang lengkap, termasuk rumah sakit EMC, pusat belanja termasuk IKEA dan Ion Mall yang hampir selesai, dan ragam destinasi wisata dan kuliner. Sedikit perkenalan tentang Rukun. Untuk informasi lanjut bisa menghubungi website kami di www.rukunseniorliving.com. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, kita lanjut kembali untuk memulai diskusi kita di acara ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi oleh narasumber, kita saksikan dulu opening performance duet oleh tim activity, yaitu Awa dan Adit, yang akan mengajak Bapak Ibu menyanyi bersama dengan lagu Kebiar Kebiar. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sedang berada di rumah. Kembali lagi dengan saya Awalia dan rekan saya Adit. Seperti biasa saya akan menyanyi karena kita masih di bulan Agustus, masih suasana kemerdekaan. Jadi kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kebiar Kebiar. Saya yakin Bapak Ibu di rumah tahu lagu ini. Nanti kita nyanyi sama-sama. Selamat menyaksikan. Semangat
bersama-sama ya. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar-kebiar pelangi jingga, pelangi jingga, pelangi jingga. Terima kasih. Baik, terima kasih Adit dan Awas. Berarti sudah semakin semangat ya Ibu, Bapak untuk menerima materi kali ini. Baiklah, Bapak, Ibu, tibalah pada sesi utama, yaitu pemaparan dari narasumber kita, Dr. Kevin SPM, yang akan membahas tentang hidup nyaman tanpa katarak. Kami juga akan membuka pertanyaan melalui chat, jadi silahkan Bapak, Ibu menuliskan pertanyaannya untuk sesi ini. Baik, inilah narasumber kita hari ini, Dr. Kevin SPM. Kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Saya ucapkan pada ibu-ibu, bapak-bapak, rukun senior living. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang katarak ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan setelah materi, boleh silakan nanti, tadi Mbak Alifa sudah bilang, tinggal diketik aja pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh narasumber kita, Dr. Kevin. Oke, pagi ini kita akan melihat dulu nih, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang sudah pernah atau mungkin belum pernah mendengar tentang KMN iCare. Berikut kita simak video profil KMN iCare. Selamat datang di KMN iCare. KMN iCare adalah sebuah fasilitas kesehatan mata yang sangat mengutamakan service quality dan medical outcome. Dengan visi menjadi panutan pelayanan kesehatan berstandar internasional dan misi senantiasa berupaya untuk memberikan pengobatan dan pelayanan pasien dengan kualitas terbaik oleh para profesional yang cakap di bidangnya dengan etika yang tinggi. Tempat ini dirancang secara khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan mata yang terbaik di Indonesia, di mana pasien dan keluarganya menjadi prioritas utama layanan kami. KMN iCare adalah salah satu jaringan klinik mata dan rumah sakit mata terbesar di Indonesia, yang dilengkapi dengan perlengkapan diagnostik dan perlengkapan operasi terkini. Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Anda, KMN iCare secara reguler meningkatkan profesionalisme para dokter beserta stafnya melalui high-tech training program di luar negeri. Melalui program yang bertujuan untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam operasi dan pengobatan mata, maka pelayanan terhadap seluruh pasien dapat dipastikan akan semakin memuaskan dengan tingkat keamanan dan kenyamanan lebih dari yang Anda bayangkan. Tim ahli bedah mata yang berpengalaman di KMN iCare telah menangani berbagai macam masalah pada mata. KMN iCare memiliki dokter spesialis mata yang ahli di bidangnya di hampir seluruh area subspesialis mata. Dengan didukung oleh tim manajemen dan staf yang profesional, serta dokter spesialis mata yang berpengalaman, kami siap melayani Anda.
Oke, tadi berikut video sekilas tentang KMN Eye Care. Nah, mungkin sedikit informasi untuk KMN Eye Care kita mempunyai beberapa cabang. Ada yang cabang di Semarang, kemudian untuk cabang yang di Jakarta kita ada di Jakarta Selatan, Lebak Bulus, Kemayoran, Pantai Indah Kapuk, dan Kebun Jeruk. Nah, untuk selanjutnya kita akan saksikan ada video protokol kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Syakon Tahia selaku Direktur Medis dari KMN Eye Care. Nama saya Dr. Syakon Tahia. Saya adalah Direktur Medis dari KMN Eye Care atau Klinik Mata Nusantara. Sejak awal, keamanan dari pasien, dokter, dan staf merupakan prioritas kami. Semua pengunjung diwajibkan menggunakan masker. Sebelum masuk gedung, dilakukan pemeriksaan suhu dari semua pengunjung. Setelah itu, disediakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Selanjutnya, dilakukan pengisian formulir untuk menanyakan hal-hal seperti demam, batuk, pilek, dan sebagainya. Kalau ada yang positif di antara itu, pasien diminta untuk menunda kedatangannya sampai sehat. Keselamatan Anda merupakan prioritas yang tertinggi bagi kami. Kami juga melakukan pengaturan ruang tunggu untuk menjaga physical distancing. Dan kami melakukan disinfektan di seluruh area KMN secara rutin. Di kamar praktek, hanya satu orang pengantar yang diperkenankan masuk di dalam ruang poli. Dilakukan pemeriksaan rapid test pada semua pasien yang akan menjalani operasi di KMN Eye Care. Semua tenaga medis yang melayani pasien wajib menggunakan APD atau alat pelindungan diri yang lengkap dan menggunakan masker N95 pada saat tindakan operasi. KMN Eye Care tidak bercampur dengan fasilitas kesehatan lainnya, sehingga pasien yang datang adalah pasien dengan penyakit mata saja. Dengan prosedur keamanan yang kami siapkan secara ketat dan berlapis ini, kami berharap Anda tidak perlu khawatir jika akan ke KMN Eye Care. Ya, tadi sudah kita saksikan untuk protokol kesehatan jika bapak-bapak, ibu-ibu memeriksakan kesehatan matanya di klinik kami, di Klinik Mata Nusantara. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya KMN bercampur dengan fasilitas kesehatan lainnya. Oke, mungkin kita ngobrol aja kali ya dok ya. Nah, untuk kenal lebih jauh nih tentang Dr. Kevin, kalau boleh tahu nih dok, kan saya juga dokter umum. Nah, dokter kan dokter spesialis mata, pasti ada yang banyak yang nanya nih sekolahnya kayak gimana dok, gitu. Kalau boleh tahu sedikit cerita dok, mungkin dari alumni mana untuk kedokteran umumnya, terus kemudian pendidikan dokter matanya di mana? Ya, Dr. Kevin, terima kasih. Jadi, saya waktu dokter umum, saya alumni dari Universitas Katolik Atma Jaya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis mata saya di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Di Manado, jauh. Iya. Setelah dari Manado, akhirnya saya bergabung dengan KMN di sini. Jadi, berarti langsung setelah lulus langsung di sini ya dok ya, iya. langsung join dengan KMN.
Oke. Nah, Oh. kalau untuk sekolah dokter mata gitu berapa tahun dok kira-kira? Pendidikan dokter mata saya di sana waktu itu lebih kurang 4 tahun sih. 4 tahun. Lama ya dok. Oke, nah itu sekilas tentang dokter Kevin ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah ini sekarang ada materi tentang katarak yang akan disampaikan oleh dokter Kevin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, saya yakin pasti bapak-bapak ibu-ibu akan ada banyak pertanyaan tentang katarak nih. Karena mungkin ada yang pernah baca tentang katarak di website, atau misalnya searching di Google, atau baca, mungkin ada yang pernah saudaranya atau kenalannya yang pernah operasi katarak, jadi pengen tanya-tanya kira-kira seperti apa gitu ya dok ya? Ya, boleh. Nanti boleh ditanyakan setelah penyampaian materinya. Oke, kepada dokter Kevin, silakan ya dok ya, untuk penyampaian materinya. Terima kasih dokter Kathy. Jadi kita mulai dulu slide-nya. Kalau kita sering dengar ya katarak, itu kan sering banget kita dengar. Jadi katarak itu apa sih? Katarak itu sebenarnya adalah kekeruhan dari lensa mata itu yang paling sering disebabkan oleh faktor usia atau degenerasi. Nah, asal kata katarak itu dari bahasa Yunani, katarakta, dia itu artinya air terjun. Kenapa dibilang air terjun? Karena kalau orang dulu waktu dia mengalami katarak itu, dia merasa matanya itu blur atau buram sekali. Jadi istilahnya seperti melihat di balik air terjun, kabur gitu, pandangannya nggak fokus. Nah, oke, slide. Jadi katarak ini merupakan salah satu penyebab kebutaan yang paling banyak di seluruh dunia. Selain ada kelainan retina, kornea maupun glaukoma, katarak ini juga yang menempati tempat yang paling banyak sebagai penyebab kebutaan. Tetapi karena dia ini merupakan suatu kelainan yang bisa kita atasi dengan operasi, jadi ini merupakan suatu kelainan avoidable blindness begitu. Oke, slide. Nah, untuk penyebabnya sendiri, kenapa sih bisa terjadi katarak? Jadi kalau paling sering itu terjadi karena aging process atau degenerasi. Jadi lensa mata yang harusnya normalnya jernih seperti kaca bening begitu, dia seiring dengan berjalannya usia, dia mulai mengalami degenerasi, denaturasi pada protein di dalamnya, sehingga dia mulai mengalami kekeruhan. Nah, kekeruhannya ini akan semakin lama akan semakin keruh, sehingga makin lama pasien akan ngerasa makin kabur pandangannya. Nah, selain usia, biasanya ada penyebab lain dari katarak sendiri, yaitu misalnya trauma pada mata, kebentur misalnya pada waktu main atau misalnya waktu bekerja pada orang-orang muda, itu juga akan menyebabkan katarak yang kita sebut katarak traumatik. Lalu obat-obatan yang diminum rutin, misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun yang diharuskan mengkonsumsi steroid dalam jangka panjang ataupun dia penyalahgunaan steroid, itu juga akan menyebabkan katarak lebih cepat muncul karena salah satu efek samping dari steroid adalah terjadinya katarak. Lalu pasien-pasien dengan miopia tinggi atau minus tinggi, itu juga biasanya lebih cepat muncul katarak dibandingkan dengan orang-orang yang normal. Lalu ada pasien-pasien yang dari bayi atau anak-anak, misalnya bayi baru lahir, ketika dia mulai lahir itu lalu tiba-tiba ada katarak, itu kita sebut katarak kongenital. Nah, penyebab dari katarak kongenital ini juga macam-macam. Paling banyak itu idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Lalu yang kedua tersering itu karena infeksi dari waktu dia masih di dalam janin. Contohnya infeksi rubella itu biasanya paketnya dia ada katarak kongenitalnya juga. Kemudian slide. Oke, kita lihat dulu di sini anatominya mata, strukturnya. Lensa mata itu letaknya di mana sih? Nah, lensa itu letaknya itu dia di belakang pupil. Kalau kita lihat di sini di tengah itu ada manik mata atau pupil. Di belakangnya itu ada struktur yang disebut lensa. Jadi kalau kita lihat di sini pola mata, di belakangnya ini ada lensa yang menggantung di tengah-tengah. Fungsinya apa? Fungsinya itu dia untuk meneruskan cahaya dari kornea untuk sampai di retina. Jadi bayangan yaitu harus jatuh tepat di retina dengan bantuan si kornea yang di depan yang bening itu dan lensa yang di belakangnya. Nah, selain itu, kalau misalnya kita ngeliat deket nih, bayangannya itu biasanya akan jatuh sedikit di belakang retina. Salah satu fungsi dari lensa itu adalah dia berakomodasi supaya ngatur fokus, supaya bayangannya jatuh pas di retina. Jadi otak kita itu bisa menerima impulsnya dan kita bisa menerima kesan kalau kita ngeliat dengan jelas gitu. Oke, slide. Kita bisa lihat analoginya di sini kalau mata itu kayak kamera. Jadi kalau di kamera itu ada lensa, nah mata kita juga ada lensa yang fungsinya sama buat nerusin cahaya dan mengatur fokus untuk bayangannya supaya jatuh tepat di retina. Jadi kita bisa ngelihat dengan jelas. Slide.
Nah, di sini ada video singkat tentang proses katarak sendiri. Jadi kalau lensa mata di belakang itu harusnya dia jernih. Di sini ada kornea, lalu di belakangnya itu ada lensa yang pas di belakang pupil dan iris. Nah, lensa ini harusnya jernih supaya cahaya yang diteruskan dari kornea itu jatuh tepat di retina, tepatnya di makula atau di pusat penglihatan kita, supaya bayangan yang diterima oleh saraf mata ini diteruskan di otak. Jadi kita bisa menerima kesan kalau kita melihat dengan jelas. Kalau misalnya seiring dengan berjalannya usia, lensa ini biasanya akan mengalami denaturasi, degenerasi, dia mulai menjadi keruh. Nah, kekeruhan ini dia akan membuat cahaya itu dibiaskan tidak tepat di retina, jadi blur. Jadi pasien biasanya akan ngerasa matanya mulai blur, kalau ngebaca dekat meskipun udah pakai kacamata yang biasanya terang, tetap jadi gelap, tetap nggak fokus. Terus kalau ngelihat di tempat yang terang kok silau banget, atau di tempat gelap kalau ada lampu glare banget begitu. Oke, slide. Nah, di sini kita bisa lihat karena proses kekeruhan pada lensa ini atau katarak ini yang berjalan seiring berjalannya waktu, makin lama makin keruh. Biasanya pasien akan ngerasa penglihatannya makin lama makin blur karena gangguan dari pembiasan cahayanya sudah tidak tepat di retinanya. Di sini perbandingan yang normal sama yang kalau udah terjadi katarak. Kemudian slide. Lalu di sini juga penglihatan sensitivitas kontrasnya juga akan terganggu. Jadi kadang-kadang ada yang ngerasa kok kalau dia ngelihat warna yang misalkan ngelihat warna mawar nih, warna merah, kok dia biasanya ngelihat merah tuh ngejreng, bagus, tapi kenapa akhir-akhir ini kok kayaknya merahnya nggak terlalu bagus, kayak agak-agak nggak kontras. Nah itu biasanya karena kekeruhannya, karena perubahan warna pada lensanya sendiri. Slide. Kemudian di sini kalau misalnya kita sebagai dokter mata memeriksa pasiennya sendiri, biasanya akan terlihat kalau lensa di belakang si pupilnya itu akan keruh sekali. Di sini kita bisa lihat ini adalah contoh dari pasien dengan katarak yang sudah sangat matang, atau kita istilah medisnya dibilang katarak matur. Jadi lensanya sudah keruh, saking keruhnya sudah seperti susu. Nah ini sudah katarak yang sudah sangat matur sekali atau matang. Slide. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari beberapa jenis katarak. Jadi lensa itu kan sebenarnya analoginya kalau kita bilang itu mirip kayak biji mangga gitu bentuknya. Jadi kalau dia ada depannya ada kulit arinya, di dalamnya itu ada intinya atau nukleusnya. Jadi kalau kekeruhannya sendiri tergantung dari lokasi dari si struktur lensanya. Kita bisa lihat gambar pertama itu dia sudah matur sekali, dan sini nukleusnya atau intinya yang sudah sangat matang atau keras dan keruh. Jadi di sini jadi warna kecoklatan. Kemudian ada juga katarak yang paling terakhir gambarnya ini kan ada kayak titik putih di tengah bercaknya, itu namanya katarak polus posterior atau cuma di bagian belakangnya aja yang mengalami kekeruhan. Nah, slide. Kemudian ada orang yang bilang mata saya kayak ada selaput gitu. Terus dibilang apakah ini katarak bukan ya? Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah dua keadaan mata yang merupakan suatu kelainan yang bukan katarak. Gambar pertama ini kita lihat kalau di bagian pinggir bola matanya itu ada seperti putih-putih yang mengelilingi kornea. Nah, itu bukanlah sebuah katarak, tapi sebuah kelainan yang disebut arcus senilis. Nah, arcus senilis ini terjadi murni karena usia, degenerasi juga, dan ini biasanya juga tidak diapa-apain sepanjang tidak mengganggu. Jadi ini bukanlah sebuah proses yang disebut katarak. Dan yang gambar kedua ini ada seperti selaput yang menutupi, yang kayak pembuluh darah begitu. Dia tumbuh dari pojok mata menutupi kornea. Nah, ini selaput yang merah-merah ini namanya pterygium. Nah, ini pterygium ini juga jangan salah, ini bukanlah sebuah kelainan katarak, ini sebuah kelainan dari selaput bola mata atau konjungtiva yang dia tumbuhnya berlebihan menutupi kornea. Biasanya kelainan pterygium ini terjadi pada orang-orang yang bekerja di bawah sinar ultraviolet yang berlebihan, misalnya petani, orang-orang yang suka berkebun atau nelayan, begitu. Jadi dia matanya mengalami iritasi dan konjungtivanya itu juga akhirnya mengalami predispose atau lebih gampang untuk terjadi pertumbuhan yang berlebihan, dia menutupi kornea. Dan ini juga kelainan ini bisa dilakukan operasi kecil untuk mengangkat selaputnya dan dilakukan graft supaya jangan sampai kambuh. Dan ini dua ini, arcus senilis dengan pterygium ini bukanlah kelainan katarak, jadi berbeda sama sekali. Oke, slide.
Kemudian untuk pengobatannya sendiri, karena katarak ini adalah suatu proses degenerasi, proses aging proses yang berlangsung secara alami, hampir semua orang itu akan mengalami katarak ketika usianya semakin bertambah. Dan tidak ada pengobatan yang efektif kecuali dilakukan operasi katarak untuk dilakukan ekstraksi pada lensa atau diangkat kataraknya, lalu dilakukan penanaman lensa intraokuler buatan atau IOL supaya pasien bisa melihat dengan jelas kembali dengan harapan bisa melihat seperti sewaktu dia masih belum mengalami katarak. Selain. Kemudian untuk operasi katarak sendiri, sebenarnya kapan sih indikasi dilakukan operasi katarak? Jadi paradigmanya ini sudah berubah dari zaman dulu dibandingkan dengan sekarang, seiring dengan berkembangnya teknologi untuk operasi katarak. Untuk saat ini indikasi dilakukan operasi katarak itu tergantung pada kebutuhan pasien masing-masing. Jadi kalau misalnya dia merasa penglihatannya sudah mulai terganggu untuk kehidupan sehari-harinya, untuk aktivitas sehari-harinya, sudah tidak nyaman, mengganggu sekali, misalnya dia suka sering naik turun tangga, atau suka baca, suka menyulam, suka menjahit, kok udah mengganggu banget, ya itu artinya sudah boleh dilakukan tindakan operasi katarak. Dan biasanya juga akan diperiksa oleh dokter matanya juga sebelum rencana itu, apakah matanya ini aman keadaannya untuk dilakukan operasi. Lalu tujuannya dilakukan operasi ini apa? Ya pertama itu yang pasti adalah rehabilitasi tajam penglihatan. Kita harapkan setelah operasi katarak, tajam penglihatannya bisa kembali lebih tajam dibandingkan waktu sebelum operasi. Dan juga katarak yang dibiarkan terlalu lama, atau misalkan matangnya matang banget, atau hipermatur istilah medisnya, itu juga memiliki efek samping yang tidak baik untuk mata kalau tidak dilakukan operasi, karena mata yang kataraknya terlalu matur itu, dia memiliki resiko kalau misalnya lensanya mendorong ke depan karena proses kataraknya lebih cembung, itu akan memiliki resiko terjadinya glaukoma sekunder atau tekanan bola matanya yang meningkat tiba-tiba. Nah, ini bisa merusak saraf bola matanya. Dan juga kalau misalkan lensanya terjadi kebocoran isinya karena terlalu matang, itu juga akan memicu terjadinya peradangan yang cukup berat pada bola mata. Jadi jangan sampai dibiarkan terlalu lama karena ada dua resiko itu. Slide. Kemudian untuk teknik operasinya sendiri gimana sih? Nah, operasi katarak itu sekarang ini dibagi menjadi dua garis besar. Sebenarnya tekniknya ini sudah berkembang sejak ribuan tahun lalu. Yang pertama kali mulai concern untuk melakukan pengobatan katarak itu dari India, dan sampai akhirnya di Eropa, dan sampai sekarang ini perkembangannya ada dua macam teknik yang kita pakai. Yang pertama itulah teknik manual yang lebih lama. Nah, manual ini namanya ECCE, atau ini adalah kepanjangan kesingkatan dari extracapsular cataract extraction. Nah, ECCE ini biasanya itu dilakukan operasinya dengan bola matanya dilakukan insisi atau dilakukan lukanya itu lumayan lebar. Jadi lensanya dikeluarkan secara manual dan dilakukan penjahitannya itu lumayan banyak, 4-6 jahitan. Kemudian operasi yang cukup yang terakhir yang kita lakukan sekarang ini adalah vekoemulsifikasi atau kita singkat veko. Nah, veko ini bagaimana? Veko ini dia luka insisinya cuma 2-2,75 mili, lalu dilakukan penghancuran lensanya itu yang mengalami katarak dengan prop seperti ujung bolpen saja dengan gelombang ultrasound, dihancurkan, diisap keluar, lalu dilakukan penanaman lensa dan tidak ada penjahitan. Slide. Oke, jadi kalau bisa kita lihat, saya sudah jelasin tadi, kalau ECC itu lensanya dikeluarkan secara manual, secara utuh dengan luka yang cukup besar, jadi panjangnya sekitar 10-12 mili dan penjahitannya lumayan banyak, 4-6, rata-rata 5. Nah, proses ECCE ini membutuhkan proses pemulihan yang lebih lama, baik secara anatomi maupun fungsi penglihatannya. Karena kalau jahitan yang lebih banyak ini artinya ketika sudah operasi, silinder atau astigmat setelah operasi sisanya itu otomatis lebih tinggi, karena jahitannya ini banyak sekali dan dia menarik koreanya lebih banyak begitu. Kemudian untuk yang veko, slide. Pada operasi vekoemulsifikasi, jadi kita gunakan mesin ultrasound, di mana luka sayatannya kecil sekali, cuma 2-2,75 mili, dan dapat dilakukan pada semua stadium katarak. Nah, di sini katarak ini dihancurkan dengan gelombang ultrasound dan disedot keluar dari bola mata, dengan propnya ini seperti ujung bolpen begitu ya. Jadi lukanya kecil, masukin propnya, dihancurkan lensanya, lalu setelah itu dilakukan injeksi lensa intraokular yang bisa dilipat supaya dia bisa ngembang di dalam. Nah, kelebihan dari veko ini adalah perbaikan anatomi, struktur bola matanya, dan fungsi penglihatannya juga lebih cepat, karena
lukanya itu lebih kecil, cuma 2,75 mili, jadi kita harapkan penglihatannya juga lebih cepat membaik post-op-nya dibandingkan dengan ECCE. Slide. Di sini perbandingan luka insisinya, kalau ECC itu yang gambar sebelah kiri itu 10-12 mili di pinggir, dan kita butuh sekitar 5 jahitan untuk menutup lukanya, sedangkan untuk Veco kita langsung di pinggir korneanya saja itu cuma 2,75 mili, dan biasanya kebanyakan tidak dijahit, kecuali pada keadaan khusus, misalnya pasien-pasien dengan usia lansia, yang kita takutkan kalau misalnya penyembuhannya berjalan agak lama, atau misalnya pasien-pasien yang kelopak mata suka meradang, kita takutkan resiko infeksinya besar, itu kita bantu dengan jahitan, hanya 1 jahitan di lukanya saja, dan itu setelah itu akan langsung dicabut setelah 1 bulan kira-kira. Oke, slide. Ini adalah skematik singkat tentang operasi Veco emulsifikasi. Di sini dilakukan insisi 2,75 mili, lalu prop Veco-nya itu masuk ke dalam untuk menghancurkan dan menyedot lensa yang sudah mengalami katarak. Dengan gelombang ultrasound, kalau sudah bersih semua, kita sisakan si kulit ari di belakang lensanya ini sebagai tempat untuk menyangga dan dilakukan penyuntikan lensa intraokuler atau IOL buatannya. Dengan penyangganya itu yaitu si kulit lensa yang disisakan itu, jadi pasiennya itu bisa melihat melalui lensa intraokulernya sendiri, begitu. Slide. Nah, di sini lensa intraokuler itu apa sih? Kita bilangnya IOL atau IOL. Nah, IOL ini adalah sebuah lensa artifisial yang digunakan untuk sebagai pengganti dari lensa mata kita yang alami. Nah, di sini karena dia pengganti, fungsinya ada sama, media refraksi. Nah, pada pasien-pasien yang dilakukan Veco, karena insisinya itu cuma 2,75 mili, lensanya ini dibuat yang disebut sebagai foldable IOL atau bisa dilipat seperti digulung begitu, jadi dilakukan penyuntikan, dia pas masuk ke dalam si tempat penyangga lensanya, dia akan mengembang sendiri di dalam. Nah, kekuatan lensa ini beda-beda tiap pasien, jadi biasanya kalau sebelum kita operasi, kita lakukan pengukuran atau biometri untuk melihat kekuatan lensa yang cocok untuk pasien ini apa, karena kita targetkan, biasanya itu kita targetkan untuk melihat jauhnya, sudah tidak usah lagi pakai kacamata. Jadi ukurannya akan beda-beda untuk per pasiennya. Dan juga untuk bahannya sendiri sih rata-rata sekarang yang dibuat adalah bahannya akrilik. Jadi yang tidak menimbulkan reaksi imun pada tubuh karena dianggap sebagai benda asing. Oke, slide. Oke, mungkin itu aja sharing singkat dari saya ya tentang katarak. Oke, terima kasih Dr. Kevin. Tadi kita udah sedikit tahu banyak juga ya dok ya tentang katarak. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini pasti ada mau nanya nih, kira-kira kita buka sesi pertanyaan untuk 2 orang penanya. Boleh kita lihat ada pertanyaannya. Oke, sambil nunggu yang ada mau bertanya, mungkin saya mau nanya nih dok. Kan katarak itu sendiri hanya bisa hilang dengan operasi ya dok ya? Iya. Sampai sekarang ini. Nah kalau misalnya ada obat-obatan dok yang kayak misalnya dikasih nih, bilang katanya untuk menghilangkan, ini bisa hilang nih kataraknya pakai obat ini, itu benar nggak sih dok atau gimana? Sebenarnya kalau secara medis itu dia tidak benar ya, karena dia pure aging process lensa itu. Jadi kalau ada orang ngeklaim bilang obat tetes ini bisa ngilangin katarak, itu sebenarnya tidak terbukti secara medis. Jadi memang tidak ada pengobatan obat tetes ataupun obat minum yang terbukti secara medis itu, oh ini benar-benar nurunin katarak, itu nggak ada. Karena ini prosesnya proses aging, mirip istilahnya itu mirip kayak rambut, kalau udah tua ya dia akan menjadi uban putih. Kulit kalau udah tua ya mulai keriput, lensa kalau dia udah mulai aging ya dia akan katarak. Memang ada beberapa obat tetes yang dibilang dia mulai bisa membantu menghambat katarak, atau ada studi yang bilang antioksidan kayak vitamin bisa membantu menghambat katarak. Tapi sebenarnya sampai saat ini tidak ada studi pasti yang menyebutkan kalau itu efektif 100%. Begitu. Dan memang ada orang-orang yang pada usia-usia tertentu dia sudah 40-50 udah mulai ada katarak, bisa. Dan ada juga orang-orang yang sampai usia 70-80an kataraknya masih tipis, itu juga bisa, karena dan itu berbeda dari tiap pasiennya. Jadi kalau untuk obat-obatan yang dibilang bisa ngilangin katarak ya sampai saat ini sebenarnya tidak terbukti. Ya, dok, ya. Berarti hanya dengan operasi aja ya dok ya bisa hilang kataraknya. Betul. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Belum ya? Oke,
Kalau gitu saya mau nanya lagi, Dok. Saya banyak pertanyaan nih. Nah, kalau misalnya kan tadi mungkin di slide awal dokter bilang kalau katarak itu bisa menyebabkan kebutaan ya, Dok ya. Kalau misalnya ditunda. Nah, itu kira-kira seperti apa sih, Dok? Kok bisa sampai tiba-tiba nggak bisa lihat? Kan awalnya tuh si katarak mungkin dia ngerasanya kayak burem, nggak bisa, kok saya ngeliat objeknya kurang jelas gitu, Dok ya. Nah, terus tiba-tiba bisa buta gitu kayak gimana, Dok? Jadi proses kebutaan karena katarak itu proses yang kronis, yang pelan-pelan sekali. Jadi pasiennya juga nggak ngerasa gitu. Jadi memang awalnya tuh blur karena dia ngerasa, oh kayaknya biasa aja, boleh lah nih, boleh lah, boleh. Itu dia biarin aja terus makin blur, dia nggak nyadar, ya tiba-tiba dia udah nggak Ya ngeliat. nggak bisa lihat gitu ya, Dok ya? Biasanya nggak ngelihatnya tergantung, kadang-kadang dia cuma ngeliat 3 meter, hitung angka, atau dia cuma ngeliat cahaya, atau cuma ngeliat gerakan, itu kan juga bilangnya sebenarnya buta ya istilah ininya. Nah, kalau misalkan dia sudah terlalu tebal gitu, ya memang mau nggak mau ya harus diangkat kataraknya gitu. Tapi dengan kondisi saraf di belakangnya maupun kataraknya itu sendiri jangan sampai muncul komplikasi. Karena kalau udah terlalu matang, kadang-kadang itu komplikasinya. Dia kadang jadi glaukoma sekunder, atau kadang-kadang dia jadi peradangan di dalam bola mata karena kataraknya mulai bocor materinya, dan itu Jadi, memang nggak baik kalau dibiarkan. Untuk menunda sendiri begitu misalnya di diagnosis katarak nih, Dok. Maksudnya sebaiknya langsung atau misalnya dalam waktu dekat ya, Dok ya, untuk operasi kataraknya. Jadi memang kalau pasiennya sudah mulai ngerasa terganggu aktivitasnya, mulai nggak nyaman, silau, glare, nggak fokus kalau misalnya baca buku atau lagi nyulam nih nggak fokus, ya sudah seharusnya sudah sepatutnya dilakukan operasi katarak. Meskipun yang harus cepat-cepat langsung itu enggak. Cuma sebaiknya sih dalam waktu dekat itu dilakukan operasi supaya untuk pasien sendiri lebih nyaman jadinya setelah operasinya. Kalau misalnya operasinya lebih cepat juga, penyembuhannya biasanya juga lebih cepat. Betul sekali. Karena kalau katarak yang terlalu matang, yang kita lakukan operasi vekoemulsifikasi, itu otomatis lebih sulit. Karena katarak yang terlalu matang itu lensanya ini dia lebih keras. Kalau misalkan lensanya itu dia lebih keras, otomatis ketika kita lakukan veko, itu kita butuh power ultrasound yang lebih besar dibandingkan dengan katarak yang belum matang. Nah, kalau power ultrasound itu terlalu besar, nah resikonya adalah ketika setelah sembuh, korneanya kadang-kadang bisa terjadi pembengkakan sementara. Jadi dia nggak akan langsung terang. Korneanya bengkak dulu sebentar, dia baru mulai pelan-pelan turun, baru mulai bisa melihat dengan lebih jelas. Jadi memang kalau bisa jangan tunggu matang, karena buat operator sendiri juga jadi lebih sulit. Dan juga sekarang kalau untuk operasi katarak kan untuk berapapun stadiumnya, misalnya nih, begitu ketahuan katarak, misalnya saya di diagnosis stadium 2 gitu ya. Kalau dari dokter boleh operasi, bisa langsung kan ya, Dok ya? Betul. Nggak perlu Jadi nunggu sampai tidak perlu matang nunggu banget sampai gitu ya, Dok? matang. Sepanjang pasien merasa dia terganggu, jadi sudah memang indikasi untuk dilakukan operasi. Betul. Oke, lebih cepat lebih baik. Oke, ada pertanyaan nih dari Ibu Terus Tuti. Saya ingin bertanya, Dok, namun mohon maaf tidak mengenai katarak, tapi tentang mata juga nih, Dok. Nah, orang Jawa bilang kero atau siwer, kabur, kurang jelas pandangan saya. Yang ingin ditanyakan, apa bisa diobati dengan olahraga atau exercise mungkin, atau harus dioperasi, Dok? Kero itu apa? Juling bukan itu? Mungkin kayak siwer gitu ya, Dok? Siwer itu nggak bisa lihat jelas. Bisa lihat jelas, iya. Siwer namanya. Jadi Bu Rustuti, kalau nggak bisa ngeliat jelas, itu penyebabnya banyak. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang sudah mulai berusia. Paling banyak memang katarak, atau bisa juga ukuran kacamata yang berubah, Bu. Paling sering itu kacamata bacanya berubah. Atau bisa juga misalnya ada kelainan lain, seperti kelainan di retina atau glaukoma yang yang belum diketahui karena belum pernah diperiksa. Nah, untuk penyebab yang penglihatan yang kabur atau kurang jelas ini, memang paling baik itu coba diperiksa dulu di optik atau di dokter mata, dilihat apakah penyebabnya itu murni karena kelainan kacamata yang berubah ukurannya, ataukah ada mata kering yang tidak diterapi, dry eye, apalagi kalau orang-orang yang sudah berusia, karena faktor hormonal itu produksi air matanya dan kelenjar minyak di kelopak matanya juga nggak bagus, jadi gampang dry eye, itu juga kadang-kadang bisa bikin penglihatannya kabur, nggak jelas. Nah, kalau untuk diobatinya ya harus sesuai dengan penyebabnya. Jadi kalau misalkan dengan olahraga atau exercise sebenarnya nggak terlalu nyambung ya Bu ya. Jadi
Kalau penyebabnya katarak, ya memang harus dioperasi. Kalau penyebab penglihatan kabur atau kurang jelas atau siwernya itu karena matanya yang kering, permukaan korneanya tidak rata, itu ya kita obati dengan air mata buatan. Kalau penyebabnya karena ukuran kacamata dekat atau bacanya dia udah berubah, nggak fokus, ya memang harus diganti kacamatanya. Jadi kalau ini gejala siwer atau kabur ini memang satu gejala untuk semua kelainan. Jadi untuk mengetahui penyebabnya, ya lebih baik sih diperiksa oleh optik ataupun dokter mata begitu. Biar lebih jelasnya, berarti harus periksa dulu ya dok Iya, ya. betul. Karena memang komponen mata kan banyak ya dok Betul ya. Nggak sekali. cuma dari lensa, bisa dari saraf Dari- matanya, betul. bisa dari kornea, jadi macam-macam. Mbak, ini kalau mau nanya itu ngetiknya piendo. Boleh langsung ini aja Bu, langsung Ibu ada suaranya nih, langsung ngomong Langsung aja. ngomong aja, Bu. Oh iya ya, oke. Gimana, Bu? Gini dok, Mm-mm. saya itu udah pakai kacamata, Ya. udah cukup lama sih. Mm-mm. Sekarang itu saya kalau mau membaca tetap nggak pakai kacamata, karena kalau pakai kacamata malah nggak bisa baca hurufnya. Malang kabur gitu ya, Bu ya. Ya, tapi kalau melihat jauh, nah ini saya yang bermasalah. Mm-mm. Nah, kemudian kacamata, kalau pakai kacamata itu kita mesti cek ulang lagi bagaimana minnya itu berkurang bertambah itu berapa bulan sekali itu dok? Kalau dianjurkan, Ibu, Ibu ini kacamata yang biasa Ibu pakai buat ngeliat jauhnya ada ukuran nggak, Bu? Ya sih, tapi saya lupa. Lupa ya, Bu, ya, nggak Dok, apa-apa. iya. Jadi kalau untuk kapan kita mulai ngecek ukuran kita berubah atau enggak, itu ya dianjurkan setidaknya sih 1 tahun sekali, Bu. Oh iya. 1 tahun sekali. Kalau Ibu nggak ada keluhan, 1,5 masih boleh lah 1,5 tahun. Tapi setidaknya 1 tahun sekali. Atau kalau misalnya dalam waktu dekat mulai nggak enak, 6 bulan sekali juga nggak apa-apa, Bu, buat ngelihat apakah ada perubahan. Apalagi kalau misalnya orang-orang sudah mulai ada proses katarak, itu juga selama dia mengalami kataraknya itu semakin lama makin keruh, juga biasanya terjadi perubahan ukuran kacamata, Bu. Jadi yang biasanya dia misalnya plus 2 atau plus 1 buat ngeliat jauh, terus ada plus 1 buat ngeliat deket. Nah, itu bisa berubah semuanya ketika mulai ada proses katarak. Jadi memang kalau misalnya sudah mengganggu, lakukan operasi, karena kalau biasa setelah operasi kita targetnya adalah ngeliat jauhnya itu udah nggak usah pakai kacamata lagi sama sekali begitu. Tapi kalau misalnya lensanya masih oke, masih bisa pakai kacamata, ya kacamatanya harus diubah, Bu, sesuai ukurannya supaya lebih enak. Karena kalau dia berubah ya nggak akan blur terus, bayangannya nggak jatuh di retina, Bu, begitu. Oke. Terima Cukup kasih. jelas ya Bu. Iya. Ya, jelas dok. Terima kasih dok. Terima Ibu, kasih Bu. sama-sama. Oke, kita buka, ada satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau nanya. Oke, Mungkin Bu ya. kalau misalnya ya. Saya Oh mau iya, tanya. silakan Bapak. Selamat pagi. Ada 2 dok yang mau saya tanya. Pertama, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya katarak itu tidak timbul? Nah, yang kedua, bisa nggak ada pola hidup seperti apa yang baik dilakukan, ya? Atau makanan apa yang bisa membantu untuk pencegahan timbulnya katarak? Terima kasih. Oke, Prof. Santun, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Jadi ini saya coba jawab. Yang pertama, jadi ada nggak yang bisa dilakukan untuk mencegah katarak? Sebenarnya sampai saat ini tidak ada yang terbukti efektif untuk mencegah katarak secara preventif, ya, secara langsung ya. Memang ada penelitian yang bilang kalau faktor resiko dari katarak yang lebih cepat muncul itu adalah sinar ultraviolet dari matahari. Jadi orang-orang yang nelayan, petani yang sering terpapar sinar matahari, itu secara teori lebih cepat muncul katarak. Karena lensa itu kalau kena sinar ultraviolet itu degenerasinya lebih cepat. Jadi bisa dianjurkan kalau keluar outdoor itu pakai sunglasses untuk menyaring sinar ultraviolet. Tapi itu juga bukanlah suatu faktor pasti. Jadi ada juga orang yang nggak kena sinar ultraviolet, orang-orang yang kerja kantoran, yang biasanya indoor,
tapi dia udah cepat muncul katarak juga. Jadi memang dia bukanlah suatu faktor pasti. Jadi kalau untuk mencegah munculnya secara absolut itu sebenarnya tidak ada, Prof. Karena lensa yang mengalami katarak itu pure degenerasi yang sampai sekarang tidak ada cara pencegahannya yang memang udah pasti. Oh, dengan pakai sunglasses nih pasti lebih lama kataraknya munculnya. Enggak juga. Ada juga yang memang gitu-gitu aja. Jadi memang sebenarnya tidak ada pencegahan. Jadi ya cuma hanya dilakukan observasi saja bisanya. Maksudnya kalau dia sudah mulai muncul mengganggu, ekstraksi. Tapi kalau sepanjang dia masih tipis, tidak mengganggu, ya sudah nggak apa-apa, kita observasi, kita biarkan. Untuk nutrisi atau makanan sendiri, apakah ada yang bisa memperlambat atau mencegah katarak? Antioksidan itu dikatakan di beberapa penelitian membantu untuk memperlambat onset. Tetapi ada juga penelitian lain yang mengatakan kalau itu sebenarnya tidak terlalu bermakna. Nah, antioksidan itu seperti vitamin C, zinc, vitamin E itu biasanya itu cukup membantu untuk pasien-pasien yang mengalami age-related macular degeneration atau AMD yang tipe dry, itu dia memang terbukti membantu memperlambat progresi. Tapi kalau untuk lensa sendiri sebenarnya juga nggak terlalu membantu. Jadi memang kalau untuk soal lensa, karena dia ini urusannya sudah ada di lensa, yang kita lakukan sebenarnya cuma observasi aja, begitu. Nah, pernah ada penelitian yang bilang, kalau orang-orang yang waktu kecil yang pernah mengalami malnutrisi, atau gizi kurang atau gizi buruk, itu juga memang dia lebih cepat munculnya katarak. Karena ketika dia kecil itu kan masa pertumbuhan dan perkembangan dia itu terganggu karena nutrisinya kurang, lensa matanya otomatis juga dia mulai mengalami degenerasi yang lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang normal. Jadi mungkin saja usia 30-40-an dia udah mulai mengalami katarak, begitu. Atau juga orang-orang yang ada diabetes atau kencing manis, itu juga cenderung lebih cepat mengalami katarak, karena degenerasi dari lensanya lebih cepat. Kenapa? Karena orang yang diabetes itu, nutrisi ke lensanya itu juga lumayan jelek, dan juga penumpukan gula yang di dalam struktur bola mata dan seluruh tubuhnya itu sangat tidak bagus untuk lensanya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk pencegahan absolutnya apa, sebenarnya nggak ada. Yang bisa kita lakukan itu ya palingan kita melakukan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle. Jadi kalau misalkan kita ada diabetes, kita jaga gula darah kita, olahraga, jaga makan, begitu. Supaya menurunkan resiko resiko kataraknya muncul lebih cepat. Ya itu aja sih, Prof, yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk yang pencegahan secara preventif yang langsungnya itu sebenarnya tidak ada yang terbukti efektif. Karena pure degenerasi, jadi ya cuma bisa diobservasi saja sebenarnya, begitu. Sekarang penggunaan teknologi ini, terutama untuk anak-anak, sekarang kan semuanya sudah pakai komputer, ya, sudah pakai HP. Ada nggak pengaruhnya dengan dia lama bekerja dengan komputer atau dengan pakai HP itu terhadap kemungkinan katarak itu? Oke, baik, Prof. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, jadi banyak sekali gadget, komputer, HP, laptop itu kan kita bilangnya istilahnya dia menghasilkan blue light ya. Jadi orang-orang yang bekerja di depan blue light itu dan juga anak-anak memang sudah ada studinya untuk melihat efek blue light terhadap kesehatan mata. Sampai saat ini yang terbukti untuk menimbulkan efek blue light itu sebenarnya cuma dry eye dan eye strain atau mata lelah. Untuk efeknya jangka panjang terhadap lensa maupun retina yang di belakang ini sebenarnya belum ada buktinya sama sekali. Tidak ada bukti kalau blue light itu merusak retina ataupun mempercepat degenerasi lensa menjadi lebih cepat katarak, itu tidak ada buktinya sama sekali. Yang memang terbukti dari studi-studi itu biasanya cuma dry eye dan mata lelah. Kenapa dry eye? Karena orang kalau di blue light itu konsentrasi kan ngeliatin tuh gadgetnya terus, jadi jarang berkedip, Prof. Jadi orang yang frekuensi berkedipnya berkurang, otomatis lubrikasi korneanya itu berkurang. Jadi memang lebih cepat kering, lebih cepat capek. Tapi kalau untuk kataraknya sendiri itu tidak terbukti kalau dia mempercepat katarak, begitu. Yang terbukti itu adalah ultraviolet dari matahari sebenarnya. Begitu. Kalau faktor keturunan ada nggak pengaruh? Kalau faktor keturunan itu juga tidak berpengaruh. Katarak itu pure degenerasi karena usia, jadi dia tidak dipengaruhi oleh keturunan karena hampir 100% populasi itu akan mengalami katarak. Yang berbeda itu adalah kapan dia mulai muncul
kecepatan dia mulai menjadi lebih keruh, jadi matang, itu yang berbeda antara orang yang tidak bisa diprediksi. Begitu. Tapi kalau untuk keturunan dia sebenarnya tidak ada faktor, karena faktor regenerasi untuk semua orang. Gitu. Oke, sudah cukup jelas ya Pak ya? Makasih. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab pertanyaannya Bapak. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu nih ke slide berikutnya. Nah, ini masalah tentang untuk kira-kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nih pasti penasaran nih untuk di KMN kalau saya mau operasi katarak kira-kira berapa ya harganya ya? Gitu. Wah, ada yang jawab betul tuh berarti. Pensiunan, Mbak. Pensiunan. Ya, kita lihat dulu nih slide-nya. Oke, untuk hari ini, saya akan mungkin menyampaikan sedikit ya tentang tarif katarak yang berlaku di KMN Eye Care. Nah, next. Nah, untuk operasi katarak, harga yang berlaku untuk sekarang adalah kita di lensa silver harganya 18,5 juta, dan ada lensa gold 21 juta. Nah, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bingung nih apa ya lensa silver sama lensa gold nih bedanya apa? Nah, untuk lensa silver sendiri itu adalah lensa intraokuler yang akan ditanamkan di mata. Dia sudah mencakup dengan fungsinya anti UV. Jadi ada penahan sinar mataharinya. Jadi seperti lensa mata kita yang alami sekarang itu sudah ada UV filternya. Nah, di lensa silver ini sudah mencakup fungsi tersebut. Kemudian ada lensa gold. Nah, lensa gold itu bedanya apa sih sama silver? Dia sudah ada UV filter plus blue blocker. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Dr. Kevin ya, anti blue light ya dok, dari gadget, dari sinar matahari. Nah, si blue blocker ini akan menghambat si sinar biru masuk ke dalam mata kita. Jadi ada dua fungsi, ada UV filter, penahan sinar matahari, sama ada blue blocker. Nah, untuk biaya paket operasi di atas itu belum termasuk dengan biaya persiapan operasi. Jadi sebelum operasi itu akan kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Nah, pemeriksaannya itu apa aja? Ada kita cek dari bagian mata paling depan sampai bagian mata paling belakang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah supaya kita tahu nih saat operasi nanti yang bermasalah berarti hanya lensanya. Kalau misalnya ada masalah lain di bagian matanya, nah itu juga bisa di-treat langsung supaya hasil operasi kataraknya maksimal. Tuh. Nah, untuk biaya operasi yang tadi saya sebutkan, untuk lensa silver dan gold, itu berlaku untuk satu mata. Dan belum termasuk biaya konsultasi dengan dokter, pemeriksaan awal, dan administrasi. Nah, untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Rukun Senior Living hari ini, kita ada harga spesial atau harga khusus nih. Yang hari ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah ikut, kita ada promo, yaitu potongan harga operasinya sebesar 20%. Nah, 20%-nya ini kita potong dari harga paket operasinya yang tadi saya infokan dari lensa silver, yang potongannya jadi kurang lebih 14.800.000. Nah, tadi kan 18.500.000 ya, kita potong. Ya, kita potong 20%. Nah, kemudian tadi yang ada lensa gold itu kita juga potong kurang lebih 20%, jadinya kurang lebih 16.800.000. Nah, ini berlaku untuk semua paket operasi katarak di KMN Eye Care. Tuh. Next. Nah, jadi khusus peserta webinar hari ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, itu bisa mengikuti promo kita. Nah, caranya adalah dengan membayar harga full sesuai dengan harga promo tadi. Dan berlaku paling lambat 2 minggu dari hari ini. Jadi kurang lebih sekitar tanggal 9 September. Nah, kalau misalnya mau ikut promo, terus mau bayar, terus bingung, wah KMN gimana caranya yang mau bayar ya? Nah, itu bisa melalui transfer ke rekening kami. Gitu. Dan semua untuk promonya ini berlaku untuk dokter yang akan mengoperasi katarak di seluruh cabang KMN Eye Care, kecuali dengan dokter Syakon Tahia. Nah, kalau misalnya kan memang lagi pandemi nih ya, terus bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ingin, saya pengen dapat promonya nih, tapi mungkin operasi mungkin nggak sekarang kali ya. Nah, jangan khawatir, untuk dengan membayarkan harga promo tadi, operasi kataraknya bisa dilakukan sampai maksimal 31 Maret 2021, jadi akhirnya tahun depan. Tuh. Dan operasi kataraknya dilakukan di KMN Eye Care yang beroperasi.
mungkin kalau dari rukun senior living paling deket kemana? Kemayoran berarti ya. Nah, berarti nanti operasinya di Kemayoran gitu. Dengan dokter Kevin bisa gitu. Dengan supaya semua dokter kita di sini bisa. Nah, oke, next. Nah, untuk syarat ketentuan yang kedua, nah, promo ini, kabar baiknya, kita bisa gabungkan dengan promo cicilan BNI 0%. Jadi kalau mungkin saudaranya atau keluarganya ada yang punya BNI, bisa dengan pembayarannya cicilan 0%. Dan kemudian kita juga menerima cicilan kartu kredit 0%, tenor 3 bulan, dan bunga ringan tenor sampai 24 bulan. Itu dengan fasilitas Blibli in-store. Nah, Blibli in-store yang ini ada di klinik Mata Nusantara. Nah, kemudian biaya yang promo sudah dibayarkan itu akan hangus kalau misalnya pasien membatalkan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya nih sudah periksa kemudian sudah membayarkan harga promonya, tiba-tiba dari dokter menyatakan bahwa bapak-bapak atau ibu ternyata bukan kandidat katarak atau misalnya bukan katarak yang mesti bisa dioperasi nih karena alasan medis lainnya, artinya promonya bisa dikembalikan 100%, jadi jangan khawatir. Nah, untuk promo ini tidak berlaku untuk kondisi katarak dengan penyulit. Nah, ini kita bisa lihat kira-kira sebagai berikut. Jadi misalnya kalau kataraknya yang matur atau misalnya yang kataraknya sudah ada katarak polaris, ada katarak traumatika, komplikata, ada komplikasi dengan glukoma. Terus kemudian dengan penyulit lainnya ya, flop iris, ada kelainan retina juga, dan minus tinggi. Nah, itu biasanya kita tidak bisa melakukan promo ini, karena memang untuk katarak seperti itu, kataraknya memang sulit. Tuh. Tapi makanya tadi, ya dok ya, kalau udah katarak sudah didiagnosis nih, lebih cepat, lebih baik ya dok ya, Betul untuk sekali. dioperasi, gitu, biar bisa dapat promonya juga. Oke, kira-kira, nah ini, apa sih yang bapak-bapak dan ibu dapatkan kalau misalnya operasi katarak di KMN Eye Care? Nah, seperti tadi saya sudah info, sebelum operasi itu kita akan melakukan pemeriksaan secara lengkap. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti, aduh saya mungkin ada diabetes atau apa, ada penyakit lainnya, itu kita bisa cek. Jadi nanti kita akan cek laboratorium, terus kemudian kita cek juga bagian mata dari depan sampai belakang untuk mengetahui kondisi mata bapak-bapak dan ibu-ibu. Lensa dan alat kesehatan yang kita gunakan di KMN Eye Care juga merupakan yang terbaik. Lensa yang kita gunakan itu ada namanya lensa Alcon dari USA atau Amerika Serikat. Kenapa kita menggunakan lensa itu? Karena memang lensa yang kita gunakan itu adalah memperkecil resiko komplikasi dari operasi katarak dan juga mempercepat proses penyembuhan, dan hasil operasi yang dilakukan juga pasti lebih optimal. Gitu. Dokter spesialis mata yang di KMN Eye Care juga terlatih dan perawat kita juga dididik secara khusus. Nah, kemudian nanti saat operasi, bapak-bapak dan ibu-ibu juga tidak perlu khawatir. Ada pendampingan dari dokter spesialis anestesi. Nah, dokter spesialis anestesi ini akan memantau tensi darah bapak-bapak dan ibu-ibu saat operasi. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mungkin yang takut mau dioperasi gitu ya. Terus kemudian nanti ada follow up setelah operasinya. Dan itu akan memantau kondisi mata bapak-bapak dan ibu-ibu setelah pasca operasi. Gitu. Next. Nah, ini tadi ya yang saya sudah infokan. Ada pelunasan melalui Blibli in-store, itu kita ada cicilan dengan bunga 0% dan sampai 24 bulan juga. Nah, itu kita bisa lihat nih kira-kira, atau mungkin ada yang mau difoto, slide-nya boleh tunjukkan ke keluarganya, biar bisa kasih tunjuk nih, kurang lebih kartu-kartu mana aja yang bisa digunakan promo tadi. Oke. Next. Oke. Ini Q&A sampai 11. Oke, kita mungkin ada buka pertanyaan lagi ya dok ya. Ternyata ada yang nanya lagi nih. Oke, dari Pak Syam. Paket gizi apa aja yang bisa membantu kesehatan mata anak di masa belajar online sekarang dok? Generik or non-generik? Tadi mungkin dok udah info ya. Kan memang sekarang lagi banyak online kelas. Online. Jadi kalau buat anak ini sebenarnya tidak ada paket gizi khusus ya.
Jadi yang penting itu kalau misalnya lagi di gadget atau di monitor itu, yang penting tiap 20 menit istirahat 20 detik. Itu yang penting sih. Kalau misalkan selain itu tidak ada makanan atau obat-obatan khusus. Jadi kalau misalnya kita anak-anak ini lagi belajar online, tiap 20 menit istirahat 20 detik, lihat jauh. Terus kalau misalkan matanya kering bisa dibantu ditetesin air mata buatan atau pelembab. Tapi nggak ada gizi khusus, ada vitamin khusus begitu untuk anak-anak, nggak ada sih. Yang penting istirahat tiap 20 menit. Jadi 20-20-20 rule. Tiap 20 menit istirahat 20 detik, lihat jauh 20 kaki atau 6 meter ke depan, lalu lanjut kerja lagi. Begitu. Jadi lebih ke ini ya dok ya, Lebih ke, cara ya, betul, maksudnya lifestyle-nya lebih ya ke dok habit ya, kalau jadinya. habitnya Jadi kita. ke habit begitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Wirda. Namun tentang mata juga nih dok, mata saya sering berair, itu kenapa ya dok ya? Apa bisa mengacu ke katarak, bahaya atau tidak? Oke, Bu Wirda, mata berair. Kalau misalnya umurnya Ibu udah umur menopause, itu biasanya paling sering itu dry eye. Jadi kalau dry eye itu memang gejalanya malah mata berair. Kenapa mata berair? Karena kalau usia-usia menopause pada wanita itu hormonal, pengaruh faktor hormonal, jadi produksi kelenjar minyak di kelopak matanya mulai turun, air matanya kualitasnya jadi nggak terlalu bagus, jadi akhirnya gampang nguap, apalagi tambah dengan lingkungannya, misalnya lingkungan ber-AC gitu. Terus kalau dia gampang nguap, akhirnya kelenjar air mata itu berkompensasi. Keluarin air terus, jadi akhirnya berair. Jadi kalau untuk apakah bisa mengacu ke katarak, kemungkinannya agak kecil kalau gejala mata berair untuk mengacu ke katarak ya. Jadi ini lebih ke dry eye. Nah, dry eye syndrome-nya apakah bahaya? Tidak. Tapi mengganggu kenyamanan iya. Jadi bisa dibantu dengan kompres hangat tiap pagi dan malam supaya membantu kelenjar minyaknya lebih lancar, lalu bisa dibantu dengan air mata buatan minimal 4 kali sehari lah, 1 tetes gitu. Oke. Jadi memang enggak semua mengacu ke katarak ya dok ya, betul. tapi bisa jadi katarak juga ya dok ya. Betul. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ada? Sudah ya? Oke. Nah, sesi tanya jawabnya sudah, berarti. Nah, terima kasih banyak ya Dokter Kevin. Juga, kita hari ini dapat banyak informasi nih tentang katarak ya dok ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang katarak. Boleh di-share ke keluarganya, ke kenalannya, atau teman-temannya yang hari ini yang sudah didapatkan. Terima kasih. Silakan kita balikan ke Ibu Alfia ya. Baik, terima kasih Dr. Kevin dan Dr. Kathy atas informasinya. Bagaimana Ibu, Bapak? Sudah cukup jelas ya? Nah, sebelum kita sampai di penghujung acara, kita akan mendengarkan closing performance yang sekali lagi akan dibawakan oleh Awa dan Adit, yang akan mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi bersama dengan lagu Ini Rindu. Nah, yuk kita menyanyi bersama. Baik Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Awalia Irhamna dan ini teman saya Aditya Gumai. Bukan Aditya Gumai, maaf, Adit aja. Kembali dengan saya, setelah tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan materi dari narasumber dan yang bertanya mungkin sudah menemukan jawabannya juga dari narasumber. Sekarang saya akan menyanyikan ini lagu terakhir di acara Small Talk kita di hari ini yang judulnya Ini Rindu. Kenapa saya menyanyikan lagu Ini Rindu? Biar kita selalu rindu untuk mengadakan acara-acara seperti ini, biar Bapak Ibu di rumah tetap semangat, tetap ada kegiatan ya. Oke, selamat mendengarkan, nyanyi bareng, kita nyanyi sama-sama. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu lagu ini karena lagu ini sangat populer sekali pada zamannya. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya. Kita nyanyi sama-sama, oke? Musik! Sebelum aku tahu akan artinya cinta, telah aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu
padanya. Nyanyi sama-sama ya. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh, burung nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Sekali lagi. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh, burung nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Terima kasih. Sampai jumpa di Small Talk berikutnya. Nah, seru ya Pak, Bu. Kita bernostalgia kembali dengan lagu Ini Rindu. Tapi sayang, kita sudah berada di penghujung acara. Baik, sebelum kita tutup Small Talk pada hari ini, silakan untuk mengaktifkan kamera agar kita dapat berfoto bersama. Ya. Siap-siap untuk foto. Cheese! Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu, Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Small Talk pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di Small Talk selanjutnya. Terima kasih Mbak Alicia.